Oke Pak, pada pagi hari ini kita akan melaporkan atau minta persetujuan tentang program pelatihan level teknisi Pak. Ya, ya. Seiring dengan perkembangan teknologi manufaktur, kebutuhan akan tenaga teknisi yang kompeten dan pengoperasian dan membuat gambar kerja untuk mesin CNC bubut semakin tinggi. Oleh karena itu, kami menyusun program pelatihan drafter CNC bubut untuk meningkatkan pemahaman teknisi dalam membaca, membuat, dan mempraktekkan gambar teknik yang sesuai standar industri. Beberapa tujuan program, jadi satu, meningkatkan kemampuan teknisi dalam membaca dan membuat gambar teknik untuk proses bubut CNC. Kedua, memberikan pemahaman tentang standar dimensi, toleransi, dan simbol mesin CNC. Tujuan yang ketiga, melatih teknisi dalam mengintegrasikan gambar kerja dengan proses pemrograman CNC. Keempat, menyiapkan teknisi agar mampu berkolaborasi efektif dengan operator dan programmer mesin CNC. Program pelatihan ini mencakup teori dan praktek, Pak, dengan susunan materi sebagai berikut: pengenalan CNC bubut, prinsip kerja, pengenalan komponen, sistem koordinat, dan pemrograman. Kedua, dasar gambar teknik, membaca, membuat, dan menginterpretasikan gambar. Ketiga, standar ISO dan toleransi, pemahaman tentang dimensi, simbol, dan spesifikasi teknis. Penerapan gambar ke proses CNC, konversi gambar menjadi program CNC sederhana. Praktek langsung membuat gambar, memvalidasi, dan memperagakan pada simulasi bubut CNC. Dengan metode pelatihan sebagai berikut: itu teori singkat, penjelasan konsep utama. Kedua, demonstrasi dan simulasi, memperagakan proses membuat gambar dan menghubungkannya dengan operasi CNC. Ketiga, latihan praktek beserta membuat sendiri gambar teknik dan memvalidasinya pada simulasi mesin CNC. Keempat, diskusi dan tanya jawab, memastikan pemahaman teknisi secara menyeluruh. Setelah mengikuti program pelatihan ini, teknisi diharapkan mampu membuat gambar teknik bubut sesuai standar industri, memahami keterkaitan antara gambar, program CNC, dan hasil produksi, memperagakan proses drafter CNC bubut secara mandiri, meningkatkan produktivitas dan akurasi hasil kerja di lapangan. Untuk itu kami berharap, Pak, dukungan dan persetujuan dari pimpinan untuk pelaksanaan program ini. Oke, baik. Ya. Selama program ini didasarkan dari TNA dengan perusahaan, silakan dijalankan saja Pak untuk programnya. Secara garis besar mungkin dari saya sudah setuju. Mungkin nanti kalau misalnya memang sudah mau berjalan, silakan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk rencana pelaksanaannya Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi bimbingan konsultasi hari ini. Tujuan pertemuan kita adalah mengidentifikasi tantangan kompetensi yang dihadapi perusahaan, menganalisis kesenjangan keterampilan tenaga kerja, dan merumuskan rencana pengembangan yang sesuai. Hasil dari sesi ini akan menjadi dasar untuk konsultasi modul pelatihan. Baik Pak, terima kasih juga sudah hadir. Betul sekali, saat ini kami menghadapi tantangan karena teknologi produksi kami terus berkembang. Sementara kompetensi teknisi kami tidak semuanya sejalan dengan kebutuhan terbaru Pak. Gitu. Baik, untuk memetakan masalah lebih jelas, boleh saya tahu divisi atau lini produksi mana saja yang paling berdampak oleh kesenjangan keterampilan ini? Yang paling terasa adalah divisi desain dan manufaktur.
Teknisi kami cukup handal di desain 2D, tetapi belum maksimal di desain 3D-nya Pak. Dan integrasi ke sistem CAM, juga selain itu pemahaman mereka terhadap standar internasional juga perlu ditingkatkan. Baik, catatan yang sangat penting Pak, dari hasil observasi awal kami memang terlihat kebutuhan untuk memperkuat kompetensi teknisi di pemodelan 3D, pembacaan gambar kompleks, serta penerapan standar internasional seperti ISO 128 dan GDNT. Apakah perusahaan memiliki target waktu atau proyek tertentu yang menjadi prioritas peningkatan ini? Iya Pak, dalam 6 bulan ke depan kami akan menerima proyek besar yang mengharuskan penguasaan software desain terbaru dan integrasi data ke mesin produksi otomatis. Baik, berarti kita harus menyiapkan program yang fokus pada penguasaan software terbaru, sekaligus praktek penerapan standar yang sesuai. Setelah sesi ini, kami akan menyusun laporan, analisis kebutuhan, dan mengusulkan kerangka modul pelatihan. Laporan ini akan menjadi bahan pembahasan pada sesi konsultasi modul berikutnya. Setuju Pak, kami tunggu rekomendasi dari Bapak agar program ini bisa segera kami jalankan. Baik, terima kasih atas kolaborasinya. Semua masukan ini akan kami rangkum dalam notulen dan kami akan menyiapkan draft rencana tindak lanjut paling lambat minggu depan. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelum kami melaksanakan program pelatihan drafter untuk teknisi di bidang manufaktur, saya ingin memastikan kesesuaian modul yang kami susun dengan kebutuhan perusahaan. Ada 2 hal yang ingin saya konfirmasi. Pertama, ruang lingkup materi. Kedua, standar atau referensi yang digunakan dalam modul. Baik Pak. Ini modulnya Pak ya? Iya. Silakan Pak dijelaskan bagaimana. Oke. Baik Pak. Untuk ruang lingkup materi, kami merencanakan cakupan mulai dari pengenalan software CAD dasar, teknik membaca dan membuat gambar teknik, pembuatan detail komponen mesin, penyusunan assembly, drawing, hingga penyesuaian gambar sesuai standar manufaktur. Apakah ruang lingkup ini sudah sesuai dengan ekspektasi perusahaan atau ada kompetensi tambahan yang perlu kami masukkan? Secara umum sudah sesuai Pak, namun kami ingin ada penekanan khusus pada penggunaan software CAD versi terbaru serta kemampuan membuat gambar 3D yang dapat langsung diintegrasikan ke sistem produksi kami Pak. Oke, baik. Kami akan menambahkan materi yang lebih mendalam terkait pemodelan 3D dan integrasi ke sistem manufaktur berbasis CAM. Kemudian untuk standar atau referensi materi, modul ini kami susun mengacu pada SKKNI bidang desain dan drafter, standar ISO 128 untuk gambar teknik, serta referensi dari software resmi seperti Autodesk dan SolidWorks. Apakah sumber-sumber ini sudah relevan dengan kebutuhan perusahaan atau ada standar internal yang perlu diintegrasikan? Sebetulnya standar tersebut sesuai Pak, cuman yang perlu diperhatikan barangkali template ya Pak. Jadi di kami ini ada template maupun format gambar internal yang wajib digunakan. Kalau bisa materi pelatihan juga mencakup penggunaan template ini Pak. Baik, kami akan sesuaikan modul dengan format internal perusahaan sehingga setelah pelatihan peserta bisa langsung bekerja sesuai standar di lapangan. Setelah konfirmasi ini, kami akan memfinalisasi modul dan menyiapkannya untuk pelaksanaan pelatihan. Baik, saya setuju Pak untuk dilanjutkan. Kami tunggu draft final modulnya ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Mungkin terlebih dahulu kan kita absen. Jadi dari Bapak Erwin, Hadir, Pak. Pak Rai, Hadir, Pak. Pak Ahmad. Ya. Oke, jadi hadir semua ya. Oke, hadir semua. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang gambar teknik. Jadi tentang pembacaan gambar teknik atau jadi untuk ini kita langsung mulai saja. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah selesai mengikuti pelatihan, ini peserta kompeten membaca dan memilih gambar teknik yang benar sesuai dengan aturan-aturan dalam menggambar. Ya. Mungkin sudah ada yang tahu apa itu atau fungsi gambar itu untuk apa gitu? Fungsi gambar untuk menyampaikan informasi dari yang desain ke yang buat, Pak. Ya betul, bagus ya. Jadi Anda sudah paham fungsi daripada gambar. Mungkin kita lanjut. Jadi di sini pembahasannya tentang pengertian, peralatan, kertas, etiket gambar, skala, garis, dan huruf. Ya. Mungkin dari pengertian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rai bahwa pengertian gambar yang tadi fungsinya untuk sebenarnya alat komunikasi antara si perencana dengan si pelaksana gitu ya. Jadi alat komunikasi. Jadi gambar itu adalah alat komunikasi antara perencana dan pelaksana. Ini pengertiannya dari sini. Jadi kalau perencana ini tugasnya, kalau ini gambar yang pelaksana tugasnya ini, ya nanti jadi gambar. Ya. Ya nanti yang kita pelajari tentang kertas gambar, etiket gambar, skala, macam garis, standar huruf dan angka. Ya. Begitu sampai situ untuk pertemuan kita nanti yang kita bahas. Untuk berikutnya kita mengenal peralatan gambar. Di peralatan gambar di situ ada meja gambar, ada kertas gambar, ada busur derajat, ada sepasang garis segitiga, ada pensil, penggaris atau mistar, ada juga jangka, ada juga rapido atau alat untuk menggambar. Ya. Jadi alat-alat gambar ini adalah termasuk gambar yang manual, ya. Jadi yang kita gambar menggunakan manual. Ya. Mungkin sekarang sudah lebih maju, ada peralatan gambar yang sudah menggunakan komputer. Ya. Ya, ini alat-alat gambar yang sudah termasuk agak modern gitu ya, sudah menggunakan komputer. Ada printernya dan sebagainya ya. Tapi mungkin kita kalau di BLK Komputasi adanya baru alat yang manual ya. Jadi untuk yang pakai komputer ini belum ada ya. Tapi dulunya sebenarnya sudah ada, cuma sudah rusak gitu ya, sudah rusak. Jadi kita nggak menggunakan yang komputer, kita yang manual ya. Oke. Ini ukuran kertas gambar. Jadi ukuran kertas gambar itu dari A0 sampai A6 di sini ya. Jadi A0 itu 841 lebarnya, panjangnya 1189. Tepi kirinya 20, tepi lainnya 210. Untuk A1 lebarnya 594, panjangnya 841,
lebar tepi kiri 20, tepi lainnya 10 dan seterusnya ya. Untuk tepi lainnya itu, untuk tepi kiri itu sama semua 20 ya. Untuk tepi lainnya dari A0 sampai A3 itu 10. Untuk A4 dan seterusnya itu tepi lainnya itu 5 ya, dari 5. Ini macam-macam ukuran kertas gambar. Kertas gambar sebenarnya awalnya dari A0 ya, A0. Nanti kalau A0 dipotong jadi 2 menjadi A1. Kalau A1 dipotong menjadi 2 menjadi A2 dan seterusnya ya. Itu untuk kertas ya, cara memotong kertasnya ya. Jadi yang panjang dipotong menjadi 2 ya. Kalau A0 jadi A1, A1 jadi A2 dan seterusnya. Ini untuk skala gambar ya. Kenapa gambar dibuat skala? Jadi gambar kenapa dibuat skala? Karena biasanya kalau kertasnya tidak muat ya, kalau mau gambarnya terlalu besar, mau gambar dunia itu kan kertasnya nggak muat, jadi dibuat skala supaya kertasnya muat gitu ya. Atau terlalu kecil tidak kelihatan ya, jadi diperbesar supaya lebih jelas, jadi gambarnya lebih jelas, diperbesar ya. Ini skalanya, yang pertama skala dengan ukuran sebenarnya ya, sebenarnya itu berarti 1:1. Jadi benda dengan gambar besarnya sama ya, itu yang paling bagus ya. Jadi yang paling bagus sebenarnya skalanya 1:1. Tapi kalau tidak bisa 1:1 ya maka dibuat skala yang lain. Contohnya nomor 2, skala dengan ukuran yang diperbesar ya. Jadi ukurannya diperbesar, gambarnya maksudnya gambarnya ukuran diperbesar. Jadi menjadi contohnya 2:1 ya, 2:1. Cuma angkanya tetap angka aslinya ya, ukurannya. Jadi cara ukuran 10. Jadi walaupun diperbesar angkanya tetap 10 gitu ya. Contohnya kalau diperkecil juga sama, angkanya tetap 10. Jadi yang nomor 3, skala dengan ukuran yang diperkecil ya. Jadi diperkecil 1:2 ya. Jadi setengahnya. Jadi ukuran sesuai dengan gambar aslinya atau sesuai dengan benda aslinya ya, walaupun diperbesar maupun diperkecil. Itu aturan dalam penulisan ukuran ya, dalam skala. Oke, jadi skalanya bisa diperbesar atau diperkecil ya, atau 1:1. Mungkin sampai sini ada yang bertanya? Ya, silakan Pak Erwin. Untuk di skala, Ya. misalkan 2:1 berarti yang Ya. 2 itu apakah ukuran gambarnya atau ukuran benda aslinya, Pak? Ya. Kalau 2 berarti yang untuk diperbesar ya. Jadi yang 2 berarti diperbesarnya ya. Jadi kalau 2:1, jadi yang diingat yang di angka yang di depan ya. Kalau angka di depan besar berarti diperbesar. Kalau yang di depannya angkanya kecil berarti diperkecil ya. Secara penulisannya seperti itu ya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ini macam-macam garis yang ada pada gambar teknik ya.
Jadi di sana ada garis bayang-bayang atau garis yang tidak kelihatan. Jadi seperti lubang itu tidak kelihatan. Jadi di gambarnya menggunakan garis strip-strip atau bayang-bayang, ya, strip-strip atau bayang-bayang. Terus ada garis benda, ya, itu yang garis nampak, yang tampak, yaitu garis benda. Terus ada garis potong, itu strip titik tebal, ya, tebal, itu garis potong. Terus garis bebas itu garis tipis, ya, garis bebas biasanya untuk menunjukkan potongan, ya, garis bebas. Berikutnya garis ulir, ya. Garis ulir itu dari depan sampai batas ulir, ya. Itu biasanya 0,2, sekitar 0,2. Terus ada garis bantu. Jadi garis bantu ukuran maksudnya. Jadi garis bantu itu nyambung antara garis benda terluar dengan garis benda terluar, contohnya itu, ya. Terus ada garis ukuran sama tipis, ya, dengan ada anak panah, ya, dengan ada anak panah. Ada juga garis batas ulir, ya, itu tebal garisnya, ya, garis batas ulir. Ada juga garis arsir. Garis arsir itu tipis, ya. Garis arsir itu menyatakan bahwa itu setelah dipotong, ya. Kalau benda setelah dipotong ada penampangnya, ya, penampangnya itu diarsir, bahwa menyatakan benda itu adalah terpotong, potongan, ya. Ada garis bidang datar atau garis diagonal, ya, itu garis tipis menyatakan bahwa benda itu tidak bulat, jadi rata gitu, ya. Karena yang lainnya ini bendanya bulat, itu ada bidang yang datar, jadi ditarik garis antara sudut ke sudut menggunakan garis tipis. Biasanya disebut garis bidang datar atau garis diagonal. Yang terakhir adalah garis sumbu. Garis sumbu itu, ya, atau garis tengah, ya, itu dibuat dari strip titik tipis, ya, tipis, itu garis sumbu. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Ini fungsi-fungsi garis yang tadi, ya. Jadi A itu garis tebal kontinu namanya. Itu tebalnya 0,8 sampai 0,6 sampai 0,8, ya. Itu untuk garis nyata, garis tepi, ya. Garis nyata sama garis tepi itu menggunakan tebal, ya. Terus tipis kontinu itu garis berpotong khayal, garis ukur, garis proyeksi, garis penunjuk, garis arsir, garis nyata penampang yang diputar. Terus C itu garis tipis bebas, ya. Itu untuk garis batas-batas dari potongan sebagian atau bagian yang dipotong bila batasnya bukan garis bergores tipis. Berikutnya adalah garis sedang putus-putus. Itu tebalnya 0,3 sampai 0,4. Itu untuk garis benda yang terhalang atau tidak kelihatan, tidak langsung terlihat, ya, menggunakan strip-strip. Garis tipis strip titik, ya.
Itu tebalnya 0,1 sampai 0,2. Itu fungsinya untuk garis sumbu, lintasan, garis simetris. Berikutnya adalah garis strip titik, strip tebal pada ujungnya. Ya, itu garis untuk memotong penampang, ya, garis potong. Garis tebal strip titik sama nih garis untuk menunjukkan permukaannya akan mendapatkan tambahan pengerjaan. Ya. Berikutnya garis tipis strip titik ganda. Itu untuk garis bagian yang berdampingan, batas kedudukan benda yang bergerak, bentuk semula sebelum dipotong dan sebagainya. Itu garis-garis dan fungsinya, ya. Ini macam-macam huruf yang bisa digunakan dalam gambar teknik, ya. Jadi tinggi hurufnya ada yang 14 dan sebagainya, ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk pagi hari ini, karena waktunya telah habis. Jadi kita akhiri pertemuan kita. Tapi sebelumnya mungkin kita akan untuk mengevaluasi sedikit, jadi mungkin mau bertanya ke Anda, ya. Kalau garis tebal tadi untuk apa ya Pak Erwin? Untuk jumlah kerja, Pak. Ya, ya, garis yang benda kerja yang tampak, ya, yang tampak jelas kelihatan, itu menggunakan garis tebal, gitu, ya. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih dan boleh pulang ke tempatnya masing-masing. Silakan. Selamat pagi Budi. Pagi Pak. Hari ini kita akan melakukan evaluasi lisan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kamu setelah pelatihan tahap pertama. Pertanyaan yang saya ajukan ini sesuai dengan kompetensi yang diminta perusahaan. Siap ya? Siap Pak. Oke. Soal yang pertama, coba jelaskan fungsi utama dari standar ISO 128 dalam pembuatan gambar teknik. Oke Pak, ISO 128 itu digunakan sebagai acuan teknik yang dibuat memiliki format yang seragam, jadi termasuk garis, simbol, dan tanda letak. Dengan begitu, semua orang yang melihat itu bisa mengerti tanpa salah interpretasi gitu Pak. Betul, itu penting untuk memastikan komunikasi antar divisi berjalan lancar. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana cara kamu memastikan dimensi pada gambar 3D sesuai dengan toleransi yang berlaku di perusahaan? Baik Pak, biasanya saya mengacu ke tabel toleransi Pak dari perusahaan. Lalu saya cocokkan apakah di pengaturan itu dengan software CAD-nya sesuai. Kemudian saya lakukan pengecekan ulang Pak menggunakan fitur inspeksi di model 3D. Oke, bagus. Selanjutnya untuk format gambar internal perusahaan, apa saja elemen wajib yang harus ada dalam template sebelum gambar diserahkan ke supplier? Baik Pak, untuk elemen yang wajib itu ada yang pertama judul proyek, yang kedua nama drafternya, yang ketiga revisi terakhir kapan, kemudian skala, tanggal, dan kode internal komponen Pak. Kalau salah satu tidak ada, maka gambar dianggap tidak valid.
Benar sekali. Terakhir, jelaskan bagaimana integrasi hasil desain ke sistem manufaktur berbasis CAM membantu proses produksi. Oh, baik Pak, jadi adanya integrasi itu membuat data bisa langsung dibaca oleh mesin produksi. Jadi meminimalkan risiko kesalahan dari input manual Pak. Jadi prosesnya nanti lebih cepat dan presisi. Oke. Bagus, pemahaman kamu sudah cukup matang. Nanti untuk tahap berikutnya kita akan fokus ke optimal pemodelan 3D agar lebih efisien. Ya, baik Pak. Ya, oke, saya kira cukup. Terima Baik, Pak. kasih. Ya, silakan kembali ke tempat. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suswanto, instruktur ahli media PLK Kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Di sini akan saya menjelaskan himbauan tentang anti korupsi. Rekan-rekan, izinkan saya menjelaskan salah satu contoh kasus korupsi, khususnya di bidang aset negara. Kasus ini bisa jadi pembelajaran kita bersama. Contohnya, menggunakan kendaraan dinas milik instansi untuk keperluan pribadi secara rutin, termasuk untuk liburan keluarga, menghadiri acara pribadi, dan bahkan meminjamkan ke pihak lain di luar instansi. Ia juga menggunakan anggaran operasional kendaraan seperti BBM dan perawatan yang seharusnya untuk kepentingan dinas, namun digunakan demi kepentingan pribadinya. Perilaku tersebut termasuk dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas negara dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, khususnya penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sanksinya bisa berupa pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit 50 juta rupiah. Di samping itu, yang bersangkutan juga dikenakan sanksi administratif berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari ASN. Sebagai ASN, khususnya pada level ahli media yang memegang peran strategis dalam pengambilan keputusan teknis dan perencanaan kebijakan, kita harus menjunjung tinggi integritas. Ada beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan: transparansi proses, menolak gratifikasi, pemahaman regulasi. Intinya, peran dan fungsi kita sebagai ASN bukan hanya melaksanakan tugas administrasi atau teknis, tapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi. Mari kita jaga bersama integritas dalam setiap langkah kerja kita. Katakan tidak ada korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.